Kan bisa jadi pertanyaannya gini, bagaimana kabarnya bagi mereka yang mendustai Allah ketika dunia? Buktinya Allah tetap ngasih rezeki ke mereka. Buktinya Allah masih bikin mereka sehat, bahkan terkesan lebih bahagia mereka hidup di dunia. Gitu. Nah, balik lagi di poin pertamanya tadi, kita ini awalnya penghuni surga. Kampung halaman kita tuh di surga. Adapun dunia ini tempat persinggahan kita. Dan mereka yang tidak taat dengan Allah, kenapa Allah bikin dunia itu bagaikan surga bagi mereka? Mereka pantas dapatkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official? Semoga hari ini kita selalu diberikan kemudahan, keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara Ngaos Ngaji Online Seru, tentunya di season yang ketiga ya. Alhamdulillah. Bersama saya Kang Wawan Gunawan dan sudah ditemani oleh Ustadz Diman Rosadi, tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Langsung aja ke pertanyaannya Ustadz ya. Ya. Sebenarnya kan Nabi Adam kan awalnya itu ada di surga. Nah, kalau bukan karena kesalahan, tidak mungkin kan Nabi Adam bisa ke bumi gitu. Itu ceritanya seperti apa sih Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan ini tuh jadi pertanyaan yang sering ya buat kita khususnya sebagai umat muslimin. Kalau aja Nabiullah Adam alaihissalam nggak melakukan kesalahan itu, harusnya kita semua nih jadi penghuni surga gitu kan, khalidina fiha abada gitu, selama-lamanya kita di sana. Tapi karena kesalahan kecil itu, kita semua malah jadi penghuni bumi gitu dan malah ikut ujian Allah di sini. Tapi Nabiullah Adam alaihissalam punya statement atau punya klaim yang luar biasa, Bang. Ya, saya harus tegaskan kembali. Karena apa? Karena Nabiullah Adam digoda pertama. Dan godaannya ini bukan godaan sembarangan. Ketika Nabiullah Adam dan Siti Hawa mau memakan buah khuld ya. Sebenarnya nama buahnya bukan khuld, tapi cara iblis menggoda mereka dengan cara memakan buah khuld. Jadi khuld itu perkataan iblis. Khuld sendiri artinya keabadian. Maka ketika Adam dan Hawa memakan buah khuld ini yang kata iblis khuld ya, seakan-akan iblis menawarkan keabadian untuk mereka semua. Jadi kurang lebih bahasanya gini ya. Ketika iblis menggoda Nabiullah Adam, itu pertama nggak mempan atau tidak mau karena takutnya Nabiullah Adam kepada larangan Allah. Karena kata Allah, jika kamu mendekati pohon ini maka kamu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Gitu di Al-Quran dituliskan gitu. Maka Nabiullah Adam terkesan enggan atau tidak mau, menolak mentah-mentah tawaran iblis ini. Akhirnya ini poin pentingnya, iblis menggoda Hawa. Hawa ketika digoda mengiyakan. Nah, ketika Hawa mengiyakan, barulah di sini terbesit Adam berpikir kembali untuk mau mencoba atau memakan buah khuld ini. Karena apa? Karena lagi-lagi Adam untuk kedua kalinya berhasil dikelabui oleh iblis. Karena janjinya iblis bilang begini, demi Allah kalau kamu makan buah ini, maka Allah tidak akan marah. Ampunannya Allah lebih besar dibanding murkanya gitu. Dan Adam menerima tawaran iblis karena apa? Karena Adam tidak yakin. Karena Adam tidak tahu bahwasanya ada makhluk Allah yang bersumpah atas nama Allah menjanjikan hal tersebut. Gitu. Maka ketika iblis berkata, udah makan aja nggak masalah. Demi Allah, Allah nggak akan marah. Kan nah, itu tipu daya mereka. Makanya Adam di sana bersama Hawa mau memakan. Karena mereka tidak pernah berpikir bahwasanya ada makhluk Allah yang menisbatkan nama Allah dalam sumpahnya untuk mengajak mereka, tapi mereka berbohong atau dia berbohong. Ya, maaf ya Ustaz, saya potong sebentar ya. Allah menciptakan tumbuhan khuld itu fungsinya buat apa tuh? Sebagai pembeda antara takwa dan tidak. Fungsinya itu diciptakan. Ya, kalau secara awam kan, kalau misalkan Allah tidak menciptakan buah khuld mungkin baik-baik saja. Salah satunya itu ujian untuk Adam sendiri alaihissalam. Ya. Kalau Adam mau menuruti Allah berarti harusnya di surga. Tapi karena Adam alaihissalam digoda oleh iblis laknatullahu alaihi dengan apa? Dengan cara dia bersumpah atas nama Allah, maka Adam pun tergoda. Karena di saat itu Adam tidak pernah mendapati ada yang namanya kata dusta.
Apalagi dustanya dinisbatkan dengan nama Allah di sana. Nah ini juga jadi sebab akibat kita jangan pernah bersumpah atas nama Allah untuk kepentingan diri pribadi. Ini jadi larangan. Kalau antum mau bersumpah, alangkah baiknya, alangkah maslahatnya bersumpah atas nama Allah demi maslahat. Contoh, saya kasih contoh. Saya bersumpah, wallahi saya habis mandi tadi. Itu nggak perlu. Karena hal itu menguntungkan diri antum sendiri. Tapi beda kalau antum bersumpah atas nama maslahat. Wallahi barang siapa yang duduk di majelis ilmu, maka Allah akan berikan pengampunan di dalamnya. Itu pasti. Nah itu pasti misalnya. Ya, jadi sumpah yang antum nisbatkan atas nama Allah itu tidak untuk diri antum sendiri, tapi untuk maslahat. Nah itu yang dibolehkan sumpahnya. Jadi gini Ustaz, yang saya tahu kan kalau Nabi Adam kan imannya mungkin kuat. Itu kan dari Siti Hawanya mungkin ya. Nah, awalnya tadi kan Adam digoda tidak mempan, akhirnya Hawa. Digoda. Nah, itu kurang lebihnya. Alhamdulillahnya dari kejadian ini kita semua akhirnya lahir di sini ya. Akhirnya Nah, yang saya tahu juga Ustaz kan sebelum penciptaan manusia kan ada lagi nih penghuni bumi lah. Penghuni bumi ini ceritanya seperti apa ya Ustaz? Nah, sebagaimana malaikat berkata bahwasanya ya Allah, seperti kita kaji kemarin gitu. Ya Allah, kenapa engkau ingin menciptakan orang-orang yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah lagi? Itu kan sebelum Nabi Adam diciptakan ke bumi kan. Maka di sini menurut tafsir Ibnu Katsir, golongan yang pertama yaitu adalah bangsa jin. Ya. Pendapat yang pertama yaitu dari Sumiyah. Jin pertama yang Allah ciptakan langsung dari nyalahnya api. Adapun jin-jin keturunannya termasuk iblis di dalamnya bukan tercipta langsung dari nyalahnya api. Sebagaimana Nabiullah Adam tercipta awal tuh dari tanah. Tapi keturunannya nggak ada yang dari tanah, melainkan dari hubungannya gitu kan. Hubungan antara Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Nah, menurut Ibnu Katsir tafsirnya itu pertama adalah golongan bangsa jin yang mendiami bumi ini sampai akhirnya mereka berbuat kerusakan gitu. Tapi alasan kuatnya seperti apa? Nah, tapi hal ini ditepis atau ditafikan, dibantah dengan halnya bahwasanya malaikat berkata wayasfikud dima. Ya, mereka ini menumpahkan darah. Yang jadi pertanyaan adalah apakah bangsa dari golongan jin ini mampu berdarah kan gitu. Maka adalah pendapat kedua yaitu dari golongan Hin wal bin, ya, dari bangsa Hin dan bin gitu. Dan pendapat ini pun sama halnya dengan pendapat yang pertama gitu. Karena apa? Riwayat yang meriwayatkannya sanadnya sempat samar. Ada yang berkata bahwasanya golongan Hin wal bin ini adalah mereka makhluk Allah yang mampu mengeluarkan darah, tapi perumpamaan wujud mereka ini yang berbeda-beda. Ada yang berkata bahwasanya wujud mereka seperti itu sebelum penciptaan Nabi Adam kan? Iya, jadi makhluk sebelum Nabiullah Adam. Namanya Hin wal bin. Mereka berkata tubuh mereka seperti kuda tapi badannya seperti manusia. Ada juga yang berkata mereka seperti burung tapi kepalanya seperti ular. Ada juga yang berkata mereka kepalanya seperti kura-kura tetapi memiliki tanduk. Jadi riwayat-riwayat ini sangat banyak bertebaran. Gitu. Saya potong sebentar ya. Mungkin dari pemirsa setia semua kalau misalkan ada yang lebih tahu penciptanya boleh sebelum Nabi Adam ya tentunya ya boleh diisi di kolom komentar ya. Misalkan pemirsa setia tahu nih dari ini riwayat ini misalkan tahu gitu boleh diisi di kolom komentar ya. Yang pasti pendapat yang lebih kuat adalah dari bangsa jin sendiri gitu, karena ini yang paling dekat dan yang paling paling bersandar dengan kita saat ini gitu kan. Bahkan mereka sendiri pun ketika Allah melululantahkan mereka, masih ada yang kata Allah bersembunyi di bawah gunung, yang saya tahu di atas juga langit, misalkan ke dasar laut. Nah, mereka yang sembunyi inilah yang akhirnya memberikan keturunan sampai ke zamannya kita. Ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi ada yang berpendapat lain, Ustaz, misalkan di penghuni sebelum Nabi Adam itu kayak dinosaurus atau manusia pun itu ceritanya seperti apa Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan. Sependek sepengetahuan saya, alhamdulillah ya,
belum ada satu hadis pun menjelaskan tentang hal itu. Ya. Kalau secara hadis? Nah, secara hadis dalil yang kuat itu tidak ada penjelasan tentang dinosaurus, apa segala macam. Gitu. Ya. Adapun mereka yang percaya dengan teori-teori itu, ya keputusannya ada di tangan mereka. Balik lagi itu semua hanya sebatas teori, hanya sebatas klaim. Adapun teori, hakikatnya masih bisa dibantah kalau kita punya teori yang lain, kan begitu. Balik lagi ya, Allahu a'lam bishawab. Tapi sejauh sepengetahuan saya, hal itu tidak ada kaitannya. Dan yang paling penting obrolan kita pada hari ini atau pembicaraan kita pada hari ini, ya tidak lebih hanya sebatas pengetahuan. Ya, adapun kita diciptakan sebelum kita itu apa, makhluk apa, balik lagi itu, manusia purba. Balik lagi itu tidak akan menambah keimanan kita. Tapi menjadi sebab keyakinan kita, jadi sebab muasal kita tambah yakin bahwasanya Allahu Khaliq, Allah Maha menciptakan. Dan kita wajib percaya atau mengimani bahwasanya ada makhluk Allah sebelum Nabiullah Adam diciptakan yang mendiami bumi sebelumnya. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Awal mulanya penciptaan manusia di bumi kan istilahnya kan dari Nabi Adam ya, Ustaz ya. Nah tentunya kan kita diciptakan ke bumi ini kan istilahnya untuk tunduk dan bersujud lah intinya ke Allah Subhanahu Wa Taala tentunya Ustaz ya. Nah yang saya tahu kan kalau misalkan si isi bumi ini tunduk pun yang saya tahu kan tidak mengagungkan nama Allah dan tidak tunduk pun ya secara kasarnya Allah nggak rugi gitu. Itu penjelasannya seperti apa Ustaz? Nah jadi gini ya, Allah itu Tuhan yang absolut ya, artinya keberadaan Allah itu pasti seperti warna putih di hadapan antum. Kalaupun antum bilang warna hitam, orang lain akan tahu itu warna putih. Gitu. Jadi Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Allah itu berwujud sebelum wujud itu ada yang wujudnya. Gitu. Jadi keberadaan Allah sebagai Tuhan yang hakiki, yang ahad, ya, itu adalah kebenaran yang absolut dan tidak bisa terbantahkan. Sebagaimana 1 tambah 1 pasti 2, kayak gitu. Walaupun orang lain belum bisa mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, itu tidak menjadi sebab akibat kita tidak percaya bahwasanya 1 tambah 1 itu sama dengan 2, gitu. Dan hal ini membuktikan bahwasanya kalaupun semuka bumi seciptaan Allah ini tidak mengimani Allah, tidak meruntuhkan kerajaan Dia sebagai Tuhan yang Maha Esa. Tidak pula kalaupun semuka bumi ini taat kepadanya, bersujud di hadapannya, tidak juga menambah tinggi kerajaannya. Ya. Karena Allah sudah sangat tinggi dan Allah sudah sangat esa tanpa Allah menciptakan makhluk atau dengan makhluk. Gitu. Adapun balik lagi kita bersujud, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Artinya dengan kita menghambakan diri kepada Tuhan Allah yang Maha Satu, itu sebab akibat kita apa? Untuk menjadi hamba yang taat di hadapannya. Karena baliknya keuntungannya buat kita bukan buat Allah. Betul. Gitu. Jadi keuntungannya kalau misalkan kita tunduk itu manfaatnya buat diri sendiri kan. Cuma ingat, kan bisa jadi pertanyaannya gini, bagaimana kabarnya bagi mereka yang mendustai Allah ketika dunia? Buktinya Allah tetap ngasih rezeki ke mereka. Buktinya Allah masih bikin mereka sehat, bahkan terkesan lebih bahagia mereka di dunia. Gitu. Nah balik lagi, di poin pertamanya tadi, kita ini awalnya penghuni surga. Kampung halaman kita tuh di surga. Adapun dunia ini tempat persinggahan kita. Dan mereka yang tidak taat dengan Allah, kenapa Allah bikin dunia itu bagaikan surga bagi mereka? Mereka pantas dapatkan itu. Karena apa? Allah punya sifat namanya Ar-Rahman. Rahmannya Allah, sayangnya Allah kepada siapapun tanpa batas. Mau mereka zalim, mereka taat, Allah tetap sayang mereka. Tapi beda dengan kita yang mukmin, Allah lebihkan dengan sifat Ar-Rahimnya Allah. Makanya dalam bismillah Allah punya 2 kasih sayang yang meliputi 2 hamba Allah yang berbeda. Ar-Rahmannya Allah menyebar ke seluruh makhluk yang Allah ciptakan, mau dia zalim atau tidak. Sedangkan Ar-Rahimnya Allah khusus bagi orang-orang yang mau taat sama Allah. Jadi bagi kita yang taat sama Allah, kita dapati Rahmannya Allah dan kita dapati Rahimnya Allah. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, terima kasih atas kajiannya di acara Ngaos Ngaji Online Seru. Tentunya ini di season yang ketiga. Saya mengucapkan
Terima kasih kepada seluruh pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman atas pencapaian kita di alhamdulillah sekarang pas saya cek terakhir ini sudah 999 subscriber. Mudah-mudahan bisa bertambah menjadi 1000 subscriber. Itu dukungan dari pemirsa setia semua ya. Semoga yang mendukung channel Masjid Ar-Rahman Karawang Official selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik, Ustadz, terima kasih atas kajiannya. Untuk pemirsa, bila ada pertanyaan, kritik dan saran bisa dicantumkan di kolom komentar. Saya Kang Muhammad Gunawan dan Ustadz Ibrahim Sadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.